Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvira Octavia dengan NIM 2008 dari Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan dosen pengampu Bapak Marmon Singgi. Di sini saya akan membawakan materi tentang perencanaan keuangan jangka pendek. Untuk lebih lanjutnya maka akan saya jelaskan di video selanjutnya. Materi yang akan disampaikan meliputi yang pertama ada pengertian perencanaan keuangan jangka pendek. Yang kedua ada memperkirakan kebutuhan keuangan jangka pendek. Yang ketiga ada prinsip pencocokan atau matching participle. Yang keempat ada macam-macam perencanaan keuangan jangka pendek. Yang kelima ada manfaat perencanaan keuangan jangka pendek. Yang keenam ada keterbatasan perencanaan keuangan. Yang ketujuh ada bentuk dari perencanaan keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian dari perencanaan keuangan jangka pendek. Sebelumnya, apa sih perencanaan keuangan jangka pendek itu? Perencanaan keuangan jangka pendek adalah pengelolaan aktiva lancar dan pasiva lancar perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko. Selanjutnya, perencanaan keuangan juga bisa disebut dengan salah satu tugas manajer keuangan yang sangatlah penting, di mana output dari suatu perencanaan keuangan disebut sebagai anggaran atau budget, yaitu suatu perencanaan kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam angka-angka, di mana anggaran yang dihasilkan adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus berfungsi sebagai alat koordinasi dari pengendalian kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada memperkirakan kebutuhan keuangan jangka pendek. Dalam kegiatan perencanaan keuangan, bisnis plan biasanya didahului dengan kegiatan melakukan perakiraan tentang apa yang diharapkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di mana perencanaan keuangan jangka pendek ini adalah salah satu cara untuk melakukan persiapan finansial di masa yang akan datang untuk kebutuhan jangka pendek itu sendiri. Di mana kebutuhan jangka pendek misalnya membangun rumah, biaya pendidikan, biaya traveling ke luar negeri setahun sekali dan sebagainya. Perencanaan keuangan jangka pendek ini perlu dilakukan sejak kita mulai mendapatkan penghasilan sendiri, di mana kita harus mengelola sejak awal supaya bisa bermanfaat dan juga apa yang kita peroleh tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada prinsip pencocokan atau matching participle, di mana matching participle ini merupakan prinsip akuntansi bahwa pengeluaran harus diakui ketika pendapatan yang terkait diakui. Tujuan sendiri yaitu adalah untuk menyajikan secara akurat laba bersih untuk periode akuntansi dan juga menghindari salah satu pendapatan selama periode tersebut. Misalnya nih, upah dan bahan bangunan yang dibeli untuk membangun properti sewaan disusutkan sama periode bangunan tersebut dan untuk menghasilkan pendapatan sewa bukan selama periode konstruksi. Dalam hal ini juga perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika menyewakan properti, sehingga biaya yang terkait dengan properti perlu disusutkan pada saat yang sama. Melalui pencocokan ini juga pengeluaran dan pendapatan laporan keuangan dapat diwakili hasil operasi yang sangat akurat. Prinsip inilah yang membantu menghindari penyimpangan dalam kondisi keuangan yang meningkat kualitas produk dari laporan keuangan. Konsep pencocokan sedikit berbeda dari konsep aktual. Ada beberapa contoh transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu periode, yaitu yang pertama ada premi asuransi yang dibayar di muka, yang kedua ada biaya gaji, yang ketiga ada persediaan, dan yang keempat ada pembelian aset tetap, dan yang terakhir ada sewa prabayar untuk tahun yang akan datang. Ada macam-macam dari perencanaan keuangan jangka pendek, di mana yang pertama ada tabungan. Dengan menabung di bank, uang bisa dicairkan kapan saja. Kita tinggal tarik langsung dari bank atau ATM terdekat. Namun bank mempunyai kelemahan, yaitu tingkat bunganya rendah. Kalau punya tabungan, pastikan Anda memiliki aplikasi catatan keuangan supaya kamu tahu seberapa besar tabunganmu, beserta uang yang masuk dan juga uang yang keluar. Yang kedua ada deposito. Deposito sedikit berbeda dengan tabungan, karena tabungan bisa diambil kapan saja, sementara deposito sendiri bisa diambil kapan saja namun dalam jangka waktu tertentu alias ada jatuh temponya.
Misalnya nih, kita mengambil deposito 3 bulan, maka uang kita harus tersimpan di bank selama 3 bulan juga. Baru bisa kita ambil jika mengambil uang sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti atau denda. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana jangka pendek adalah reksadana yang berkaitan dengan pasar uang, di mana pada reksadana ini uang akan dimasukkan dalam obligasi jangka pendek dan juga sertifikat Bank Indonesia dan juga deposito. Yang keempat ada saham. Ada saham-saham di pasar modal yang fluktuasinya atau harganya cukup cepat, di mana saham-saham ini cocok untuk investasi jangka pendek. Yang terakhir ada emas, di mana menurut para perencanaan keuangan, emas layak dipertimbangkan sebagai alternatif instrumensi dari investasi saat kondisi pasar modal yang buruk, karena emas sendiri tidak terpengaruh inflasi. Kalau dana sudah dibutuhkan, investor bisa menjual emasnya dengan mudah dan juga dengan cepat. Selanjutnya ada manfaat perencanaan keuangan jangka pendek, di mana yang pertama ada sebagai bahan pertimbangan sebelum pembuatan keputusan mengenai keuangan. Dan yang kedua ada sebagai dasar penilaian mengenai apakah perencanaan yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan memiliki prospek yang baik atau tidak. Dan yang ketiga ada sebagai standar mengenai kinerja keuangan yang akan mendatang. Selanjutnya ada keterbatasan perencanaan keuangan. Yang pertama ada angka-angka atau prediksi yang terdapat di dalam perencanaan keuangan memiliki tingkat keakuratan yang relatif tergantung dari asumsi yang akan dipakai. Yang kedua, ketersediaan data yang mendukung dan resiko dari kondisi makroekonomi yang akan terjadi. Yang ketiga, ada tidak adanya menjadi acuan dalam operasi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada bentuk dari perencanaan keuangan. Yang pertama ada neraca, di mana neraca sendiri adalah suatu laporan keuangan yang jadi di dalamnya pasti terdapat 3 bagian. Terpenting yaitu ada aset atau harta atau aktiva, liabilitas atau utang, dan juga ekuitas atau modal. Sebenarnya item yang tercantum di dalam neraca bisa bervariasi tergantung pada industrinya itu sendiri. Yang pertama ada aktiva nih. Aktiva adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai, di mana kekayaan ini yang dimaksud adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Yang kedua ada utang atau hutang, atau juga bisa disebut dengan pinjaman, adalah tanggung jawab wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada modal. Dalam istilah keuangan disebut juga modal finansial atau dalam bahasa Inggris financial capital. Adalah sumber daya ekonomi dalam hal ini yakni dalam bentuk uang, pemilik atau perusahaan atau pemerintah yang dimiliki untuk membiayai semua kebutuhan atau kegiatan operasi. Dan selanjutnya yang kedua adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi sendiri atau dalam bahasa Inggris income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan pembebasan perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Nah, di dalam laporan laba rugi terdapat 3, yaitu ada pendapatan, beban, dan juga laba perusahaan atau rugi. Dari yang pertama yaitu pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal intensitas selama periode jika arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan atau ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dan yang kedua ada beban atau expense
adalah suatu penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk kas, arus keluar, atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang terjadi tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal itu sendiri. Dan yang ketiga adalah penghasilan bersih atau net income atau imbalan dari aktivitas perusahaan mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Penghasilan ini juga tertulis di laporan laba rugi. Yang terakhir ada rugi atau loss, yaitu kerugian. Jumlah pengeluaran atau biaya yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dalam asuransi dapat pula diartikan sebagai besarnya pembayaran yang harus diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya hal yang diasuransikan tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui penguji keadaan di masa lalu, di mana peramal penjualan atau selling forecasting merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam bidang ekonomi. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.